Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal hidung guys. Hidung gatal guys karena udah lama pakai masker guys. Dan masker ini sudah sering dipakai guys. Mohon maaf guys. Karena tapi ini dibersihkan, dicuci. Karena masih dicari di apotek masih terbatas dan tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu istri saya membeli masker di tukang jahit. Nah, sengaja mesan. Jadi cari kainnya agak tebal, lapisannya supaya pori-porinya lebih kecil dan diharapkan virus tak mudah masuk. Nah, sudah. Nah, itu bagus bagi kita guys yang kesulitan cari masker, bisa bikin aja di tukang jahit. Banyak kemarin istri saya bikin dan beli, dibagikan ke keluarga kita sendiri dan mungkin itu bakal diberikannya ke orang lain. Karena banyak guys. Nah, jadi semampu kita bisa membantu diri dan keluarga kita. Nah, jadi maskernya persis seperti ini dibikin, bersih sekali. Ada karetnya begini juga. Nah, bukan ikatan tapi karet begini. Nah, harganya 10.000 rasanya itu. Jadi bisa beli banyak, bisa bikin banyak. Jadi itu di tukang jahit bisa. Kemarin di sana tukang jahit di Jalan Kartini. Tapi saya yakin di tukang jahit lain bisa itu semua itu. Nah, guys, ini kita pagi ini jadwalnya menyapu guys. Karena halaman kami ini kalau tidak disapu karena banyak pohon guys. Nah, sengaja kemarin itu kita untuk mencari perlindungan nanam pohon di depan rumah guys. Nah, jadi ini pohon guys, pohon jambu. Jadi banyak betul pohon ini guys. Pohon jambu, pohon kui ini, pohon rambutan, cermai, kedondong, rambutan, jeruk, kelengkeng guys. Jadi banyak betul pohonnya. Cuman risikonya guys, mau tak mau kita harus rajin bersihkan guys. Ini semua sampah menumpuk guys. Ini sudah separuh tadi saya sapu guys. Nyapu kayak gini guys, sudah sapu tadi. Ini menumpuk betul sampahnya tadi. Tahambur, bukan numpuk, tahambur baru dikumpulin. Dikumpulin. Jadi dari tahambur dikumpulin jadi satu. Apa kata orang kalau di musim virus begini, musim Covid-19 begini, apa katanya? Kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu sekarang malah kita dianjurkan untuk bercerai dulu. Bercerai dan berjemur. Nah, panas guys. Nah, jadi bersihkan halaman. Nah, ini pas aja guys karena kita dianjurkan untuk untuk tidak banyak keluar, artinya social distancing. Social distancing itu kan artinya jaga jarak atau jangan masuk ke kerumunan orang banyak atau ke fasilitas umum yang orangnya banyak. Jadi lebih bagus diam di rumah kecuali ada kepentingan yang darurat yang mendesak untuk kebutuhan hidup. Jadi selama musim virus kita dianjurkan untuk menahan diri, belajar menahan diri di dalam rumah dulu. Tapi setelah musim virus selesai, mudah-mudahan cepat, baru silahkan aktivitas seperti biasa. Jadi bukan dilarang selamanya guys. Ini kita nyapu tadi guys. Nah, jadi kita dianjurkan selama musim virus ini berada di rumah, cuma harus bergerak. Nah, kayak gini kita nyapu guys, bergerak. Ini ada alatnya guys untuk ngambil sampah. Ini 5 menit kita, dan ini alhamdulillah kerjaan tiap pagi guys. Sekitar 5 menit ini akan berkeringat guys. Nah, akan berkeringat sekitar 5 menit lagi guys. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan supaya tidak bosan di rumah. Ini sengaja video dibikin supaya menjadi imajinasi bagi kami dan mudah-mudahan ada inspiratif bagi yang lain. Kebetulan depan rumah guys, ini kami ada depan rumah ini sediain sabun guys. Mohon maaf, ini botolnya bukan sabun. Jangan terpaku pada botolnya, yang penting isinya. Untuk apa beli casing? Untuk apa beli susu? Beli kaleng. Mending beli susunya. Tapi susu tak bisa dibawa kalau tanpa kaleng. Nah, ini isinya sabun. Ini ada kran. Nah, jadi kalau ada tamu atau kita bisa megang sesuatu bisa dibasuh. Dan alhamdulillah kami guys ini bikin juga di rumah ada 2 keran depan rumah.
Ini guys, karena kebetulan kami ini bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Kebetulan kantor ini tutup guys, dalam artian tutup secara materi, tapi pelayanan masih jalan lewat online, lewat telepon, WA. Nah hanya saja kadang-kadang mereka tak puas guys. Karena mohon maaf saya lepas dulu guys ya, karena mereka tak puas guys, akhirnya datang ke rumah guys. Jadi mau tak mau ini kami sediakan juga, jadi 2 tempat ada ini. Kreativitas sendiri kita guys untuk menjaga keamanan bersama. Biasanya kalau pagar ini dibuka oleh mereka guys, set gini, kami senyum saja, tapi mata kami artinya cuci. Tapi alhamdulillah masyarakat sudah paham, setiap masuk rumah dia pasti cari keran, karena megang kunci motor, stang motor kan, mungkin paham juga mereka jaga kebersihan bersama. Tapi alhamdulillah di sini guys, tangga sekitar guys, ini jalanan kosong guys, agak lengang sekali guys. Jadi seperti di tempat yang memang ini sungai guys, mohon maaf guys tadi, mohon maaf ya. Ini seperti guys, coba lihat guys, ini seperti di tempat yang suci. Ini tetangga bagus juga guys, tetangga sini orangnya punya toko guys. Kita lihat tadi beberapa hari yang lalu beliau sudah bikin guys tempat cuci tangan. Sepertinya ini salah satu usaha mandiri supaya para tamu yang beli, nah ini guys, itu penjaganya guys, Muhammad Nur guys. Ya usahanya ini guys, jual pulsa dan pengisian air minum. Nah ini guys, nah dibikinkan oleh ayahnya guys. Nah jadi kalau ada orang transaksi keuangan, nah, habis jual beli, habis menyerahkan uang, ngambil uang angsuran, cuci di sini guys. Begini dulu guys, baru cuci. Nah ini salah satu ikhtiar. Apalagi jualan air guys, itu harus steril betul, karena airnya kan terminum melalui tenggorokan. Jadi harus steril betul sehingga dibikin seperti ini. Karena di uang tuh kadang-kadang dicurigai, di uang, di galon dan lain-lain. Itu usaha mandiri. Karena kalau kita mengharapkan Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, kasihan beliau banyak juga yang diurusi, yang mengusir warga, yang ngurusi bangunan, yang ngurusi itu ini, kasihan. Jadi jangan tumpukan, jangan terlalu berharap ke beliau, kasihan beliau juga banyak yang diurusi. Jadi kita aja sebisanya kayak gini, nanti ke rumah bikin lagi gini. Nah, ada juga situ juga, ada juga tadi. Jadi semaksimal mungkin kita membantu diri kita, membantu orang lain. Karena sementara ini kan sudah ada nih para relawan yang ikhlas lillahi ta'ala itu berjuang, sudah menyemprotkan wilayah sekitar kita, sudah, itu relawan itu. Jadi mereka iuran sendiri, menyemprotkan sendiri, kadang dibantu warga sekitar juga. Tapi tidak hanya itu, kasihan mereka juga manusia. Paling mereka kan sanggupnya hanya sekali seminggu. Nah kita yang di rumah untuk membantu supaya bisa mensiasati kondisi seperti ini. Ya bikin semprotan sendiri, bikin cuci tangan dan lain-lain. Nah itu guys, supaya kita ini tawakal ada, pasrah ada. Kalaupun berhasil, alhamdulillah, sudah pahalanya besar. Kalaupun tak berhasil, sudah tercatat di sisi Allah juga sebagai pahala kebaikan. Jadi pasrah iya, usaha iya, pasrah iya. Ada gabungan antara dua, kata orang apa di yang media sosial itu, Qadariyah dan Jabariyah ya. Sempat heboh kemarin tuh ya, gara-gara salat Jumat salat zuhur hari Jumatan diganti salat zuhur. Ada yang macam-macam komentarnya. Ya, jadi kita di samping berusaha juga pasrahkan. Nah, sesungguhnya kedua-duanya itu guys, Jabariyah dan Qadariyah sama-sama dalilnya ada dalam ayat Al-Quran. Hanya saja tinggal hidayah Allah untuk membuat kita mahir dalam menjalankan kedua dalil itu. Al-Quran memang berbunyi begitu. Ada dua arus besar dalam Al-Quran itu. Ada yang berlanggam-langgam Qadariyah, yaitu kekuatan itu pada diri manusia. Ada yang berlanggam-langgam Jabariyah, yaitu kekuatan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tinggal kita aja guys
yang menerapkan, mengaplikasikan dalam diri kita. Bagaimana metodenya mengaplikasikan itu. Jadi sesungguhnya itu kedua-duanya benar. Makanya apa itu golongan satunya itu? Golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah itu golongan yang moderat. Beliau memadukan antara dua pandangan arus besar itu menjadi satu pandangan yang moderat, disebut golongan Asy'ariyah. Beliau mengkombinasi. Jadi ringkasnya, dari kombinasi golongan Asy'ariyah itu, guys, kalau golongan Jabariyah itu kan dalilnya macam-macam tuh. Dalam Al-Quran tuh memang banyak ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat lain ujungnya nih ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat Jabariyah. Sesungguhnya segala sesuatunya Allah yang berkuasa. Sama juga, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki segala sesuatu ini jadilah. Tafsiran lainnya, takwilnya, mau matilah, virus hiduplah, virus matilah gitu. Nah, jadi itu kuasa Allah. Memang dalam ayat lain Allah juga ada. Ini yang dipakai oleh arus qadariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu golongan atau kaum kecuali mereka itu sendiri yang merubahnya. Hati-hati guys ini. Kadang-kadang para khatib atau kita bisa juga kadang-kadang khilaf guys. Jadi innallahnya itu innallaha la yughayyiru ma. La yughayyiru ma. Jadi yughayyirnya pendek karena failnya Allah di sini. Kemudian hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyiru panjang karena failnya hum, mereka. Jadi panjang. Nah itu guys. Jadi kalau kesimpulannya untuk mengaplikasikan dalam diri kita dua arus besar term dalam Al-Quran itu, maka adalah bagaimana menerapkan dua dalil itu. Jadi batiniyahnya Jabariyah, lahiriyahnya Qadariyah. Pas kan? Lalu roh Jabariyah, jasmani Qadariyah. Itu kesimpulannya tuh. Kesimpulan paling tersimpul itu. Cuman jabarannya panjang itu kalau mau dikupas. Kesimpulannya gitu. Jadi roh Jabariyah, jasmani Qadariyah. Atau Jabariyah batiniyah, Qadariyah lahiriyah. Nah, jadi gitu. Gitu guys. Ringkasannya, jadi tinggal kita memohon hidayah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagaimana mengaplikasikan kedua itu. Nah, menghadapi ini maka kita harus terapkan keduanya. Sama dengan kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan kedua arus besar itu dalam diri kita. Sesungguhnya alam semesta ini guys adalah mikrokosmos. Jadi yang makrokosmos itu adalah diri kita. Jadi itu majas, alam semesta ini majas guys. Barangkali ini saja guys, terlalu panjang nanti guys. Ini saja, mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi kita. Jadi walaupun casingnya begini, tapi yang penting isinya bro. Demikian saja, semoga menjadi inspiratif dan berkah. Mohon ampun maaf, ini hanya sekedar hiburan. Semoga terhibur bagi kita dan kita dipanjangkan umur, disehatkan lahir dan batin, penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.